terkait dengan debit. Debit merupakan laju aliran fluida. Banyaknya debit menyatakan banyaknya fluida yang mengalir tiap detik. Debit aliran adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang dalam waktu tertentu. Adapun rumusnya yakni Q sama dengan V per T, di mana Q merupakan debit dengan satuan meter kubik per sekon, V merupakan volume dengan satuan meter kubik, T merupakan waktu dengan satuan sekon. Selain itu, adapun rumus Q sama dengan A kali V, di mana A merupakan luas penampang dengan satuan meter persegi, V merupakan kecepatan dengan satuan meter per sekon. Apabila dalam sebuah sistem pipa, volume pipa adalah perkalian luas penampang pipa dan panjang pipa, maka dapat ditulis V sama dengan A kali S. Persamaan tersebut disubstitusikan ke persamaan debit, maka persamaannya adalah persamaan kontinuitas, yakni A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. Persamaan kontinuitas yakni persamaan yang menjelaskan bahwa massa fluida yang masuk ke dalam suatu penampang akan keluar di ujung penampang lain dengan massa yang sama. Oleh karena itu, debit fluida di seluruh titik penampang adalah sama. Perhatikan gambar berikut ya. Perbandingan kecepatan aliran fluida dengan penampangnya memenuhi persamaan sebagai berikut. Nah, untuk debit aliran dapat membangkitkan suatu daya oleh energi potensial fluida dari suatu ketinggian. Dapat dirumuskan dengan P sama dengan Rho Q G H, di mana P merupakan daya dengan satuan watt dan Rho merupakan massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik. Sedangkan Q merupakan debit aliran fluida dengan satuan meter kubik per sekon, dan H merupakan ketinggian aliran fluida dengan 1 meter. Hukum Bernoulli. Tekanan dan kelajuan fluida pada pipa mendatar dijelaskan dalam asas Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan energi kinetik per volume dan energi potensial per volume memiliki nilai yang sama pada tiap titik di sepanjang suatu garis lurus. Gambar tersebut menunjukkan pada pipa mendatar, tekanan fluida terbesar ada pada bagian yang kelajuan airnya paling kecil, yakni diameternya melebar. Pada pipa mendatar, tekanan fluida terkecil ada pada bagian yang kelajuan airnya paling besar, yakni diameternya menyempit. Penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama, pada teorema Torricelli, yakni bencana bocor yang menjelaskan bahwa jika suatu wadah yang berhubungan dengan atmosfer bagian atasnya kemudian memiliki lubang yang lebih kecil dari luas penampang wadah di bawah permukaan fluida, maka kelajuan semburan fluida sama dengan kelajuan gerak jatuh bebas benda. Adapun gambar dan rumusnya adalah sebagai berikut. Yang kedua ada venturimeter. Sebelum itu kita perlu mengenal tentang tabung venturi. Apa sih tabung venturi? Tabung venturi adalah sebuah pipa yang memiliki bagian menyempit. Lalu venturimeter, apakah itu? Venturimeter adalah suatu alat yang dibuat berdasarkan konsep tabung venturi yang digunakan untuk mengukur kelajuan fluida. Venturimeter terdiri dari dua, yakni venturimeter tanpa manometer dan yang kedua venturimeter dengan manometer. Penerapan hukum Bernoulli yang ketiga adalah tabung pitot. Tabung pitot merupakan tabung yang digunakan untuk mengukur kelajuan gas. Adapun gambar dan persamaannya adalah sebagai berikut.
Penggunaan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada penyemprot parfum. Kedua, cerobong asap. 3, lubang terowongan. 4, pesawat terbang. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut.